Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku pengen ngasih tahu tentang percobaan penipuan dengan mengiming-imingi transfer dilebihkan, padahal kita digiring untuk mentransfer uangnya dan uang lebihnya ditransfer lagi, jadi 2 kali lipat gitu. Jadi pertama dia tuh WA ke WA bisnis aku, jadi dia nanya masih ada kah, dia bilang kayak gitu kan. So aku bilang selama mungkin selamat pagi kak, ready, aku bilang gitu. Terus dia bilang pagi, minat mbak, dia bilang gitu. Aku bilang untuk dihias atau pengiriman. Dia nanya maksudnya, maklum kata dia gitu. Padahal sebenarnya dia udah ngerti tuh, cuman seakan-akan minta dibimbing gitu. Seserahannya untuk dihias atau pemesanan kotak. Aku bilang kita ada di Tangerang kak, aku bilang kayak gitu kan. Untuk dihias bisa, untuk kapan, apa udah tahu harganya, untuk memastikan gitu kan. Oke, kalau bisa secepatnya. Dia minta buru-buru tuh. Terus dia bilang belum tahu harganya, padahal dia udah lihat WA, udah lihat dari Instagram kan. Terus minimal 2 minggu sampai 3 minggu untuk pembuatan seserahannya gitu kan. Aku kasih tuh price-listnya semua, dan dia tuh milih salah satu yang ini gitu kan. Dia milih. Terus setelah milih itu dia bilang ya, aku bilang iya kak bisa. Oke, untuk kapan, kata. Pertengahan bulan 6. Iya, tanggal berapanya gitu, di daerah mana, tanggal 20. Dan ini akhir Mei dia pesennya, WA-nya tuh akhir Mei. Itu mepet banget, dan di daerah Depok. Satu paket ya kak, aku untuk memastikan kan barang yang akan dihias dikirim atau COD. Iya, kirim aja, dia bilang gitu kan. Oke baik, aku bilang gitu. Dia bilang pembayarannya gimana, langsung nanya pembayaran. Kalau bisa dikirim secepatnya kak, karena waktunya sudah mepet. Maksudnya dikirim barang-barangnya yang mau dihias, pembayarannya di DP dulu kak, aku bilang gitu kan. Saya boleh tahu daftar barangnya supaya bisa perkiraan pembagian kotaknya. Transfer lunas aja kak, gak apa-apa, serahkan semuanya pada kalian. Jarang banget klien yang mau langsung lunas, biasanya tuh DP. Baik kak, boleh. Kalau mau pengiriman kembali, seserahannya lewat mana, maksudnya dikirim baik kalau udah barangnya jadi. Dia bilang enaknya via apa, asal aman. Aku bilang via mobil, aku bilang gitu, lebih aman. Boleh minta alamatnya. Nah di sini dia ngasih nama pendek doang, dan alamatnya tuh di daerah Depok. Benar, emang itu di daerah Depok, cuma aku nggak tahu itu benar atau enggaknya. Aku bilang oke baik gitu kan. Boleh minta listnya barang apa aja, karena dia nggak pernah nggak jawab dari atas tuh. Sambil menunggu saya cek untuk biaya pengiriman. Batur aja semuanya, kurang paham baru kali ini. Dia bilang baru kali ini. Padahal tuh foto profilnya udah gak ada sih. Foto profilnya tuh dia sama suami dan punya anak 2, kan aneh. Jadi begini seserahannya kan pengirimnya dari pihak kakak. Nah aku pengen tahu nih list-listnya untuk dikirim lagi ke alamat saya. Nanti saya yang hias. Mbak atur aja semuanya, biayanya berapa, kasih tahu biar saya transfer. Barangnya juga dari pihak saya dia maunya gitu kan. Padahal saya bilang nggak bisa, harus dari pihak calon pengantin. Dia kekeh pengen dari saya. Terus dia masih mengulur tuh, seakan-akan orang-orang yang biasa seserahan sini apa aja, kayak saya kasih kan di seserahannya biasanya tuh apa aja. Terus dia bilang seperti itu, kira-kira berapa ya biayanya. Aku pikir kayaknya dia tuh makin membengkakkan biaya supaya transfer ke dia tuh lebih besar gitu. Terus gimana mbak, dia bilang gitu. Aku nggak mau dong, biasanya kan nggak pernah tuh. Aku bilang untuk menghindari kesalahan dari pihak kakak aja, nggak apa-apa kok, santai aja, saling percaya, dia bilang kayak gitu. Tetap lagi dia bilang saya serahkan semuanya pada kalian. Jarang banget klien yang kayak gini, bahkan nggak ada. Baik mbak, saya beraninya cuma belikan yang simple-simple aja. Bilang iya itu aja. Aku nanya seserahannya untuk kakak atau bagaimana, saudara saya. Padahal dia bilang di atas sebelumnya saya baru pertama kali atau apa gitu di atas tadi kan. Baik, terus aku kasih list harganya, surat bukti pembelian nanti juga difoto, aku bilang gitu. Transfer kemana? Aku ngasih nomor rekening BCA tapi yang bukan rekening aku gitu. Maksudnya ini rekening asal-asalan dan namanya juga asal-asalan. Dia bilang bisa transfer nggak via Mandiri Bisnis, bisa. Padahal aku nggak tahu tuh bisa atau enggak. Dia nanya lagi beneran bisa. Udah pernah belum? Aku bilang pernah. Serius, dia ngasih tahu cara aktivasinya. Lah hubungannya apa? Kenapa dia yang mau ngirim kok aku yang suruh aktivasi, kan aneh ya. Padahal kalau misalnya transfer ya tinggal transfer aja, nggak usah
pakai kayak gini-gini. Di sini dia ngasih tahu cara aktivasi, padahal aku ngerti nih dari sini aja caranya tuh ada pilih transfer, berarti kan aku yang transfer bukan dia gitu kan. Dibaca dulu mbak biar paham lah, kok jadi hubungannya dia kayak udah mempersiapkan gitu kan. Jadi saya harus aktivasi, saya pura-pura nggak tahu aja gitu kan, aku pura-pura nggak tahu. Iya mbak pakai m-banking nggak? Nih dia nyari cara yang lebih gampang lagi, m-banking. Jadi tinggal kirim secepat mungkin. Pakai kenapa? Lewat m-banking aja bisa pakai pin amount sama kodenya tanpa harus ke ATM. Nanti saya masukin pin ATM, saya pura-pura nggak tahu juga tuh. Terus gimana lagi mbak? Bentar ya saya transfer dulu. Dia bilang kayak gitu. Aku nanya tuh nomor rekening dia berapa supaya bisa cek di mutasi aku kan. Dia kirim bukti transfer, padahal totalnya tuh cuma 1,2an untuk persiapan yang tadi kan, untuk persiapan seserahan. Dan itu pun aku lebihin aja, nanti kalau memang beneran dia pesan itu sisanya aku balikin nih di sini. Aneh banget, masa namanya Mustik padahal namanya tuh bukan ini. Dan nomor rekeningnya juga bukan nomor rekening ini, bisa-bisanya dia banget. Dia ngasih tahu lagi nih, kalau aktivasi dari BCA Mobile tuh gimana caranya. Kalau yang tadi di atas dia ngasih taunya tuh secara umum gitu, semua bank. Nah kalau ini dia langsung nulis untuk BCA Mobile lah. Kok anehnya tuh ngapain gitu loh, dia berarti udah mempersiapkan step-stepnya dong nih. Dia bilang login bla bla bla, pilih transfer, otomatis di situ langsung ada pentransferan, katanya untuk mencairkan download m-banking. Aku bilang baik kan, nanti saya cek ya kalau dananya sudah masuk. Gimana kak, kebanyakan itu kak, aku bilang gitu. Padahal aku udah tahu, oh lebih ya, dia bilang kayak gitu. Ini transfer atas rekening berapa ya kak, nomor rekening berapa, kadang gak muncul. Iya kan 1,2 juta aja kak, kelebihan. Terus gimana dong, transfer lagi kembali ke saya, dia bilang kayak gitu. Kalau nanti saat ketemu aja gimana, itu aktivasi dulu di ATM banking, uang cash aja, aku bilang gitu kan. Transfer aja, dia ngotot pengen transfer dan gak mau cash. Nanti sisa uang belanjanya sesaran 700.000 juga lebih kak itu, aku bilang gitu. Cash aja sekalian gak apa-apa. Pin amount, dia gitu. Pin amount tuh ada tuh di atas tadi, pin sama kode. Kata dia cuma 15 menit, sebentar ya, aku bilang gitu. Nomor rekeningnya mana kak untuk saya transfer kembali. Nanti dia ngotot untuk diaktifasi dulu baru transfer lagi. Nanti muncul namanya enggak, ikuti aja langkah-langkahnya, maaf ya. Nah pas aku cek itu transfer itu ternyata ke aplikasi link aja, bukan ke rekening. Ini keluarnya gimana, aku bilang gitu. Udah okein aja, dia bilang gitu. Bukan, setelah ini masukkan pin BCA nya. Terus aku bilang udah dimintain pin, masukin pin yang mana. Aku bilang itu pin aku, padahal bohong. Ada keterangan apa? Terus dia nelfonin aku, terus tuh sengaja aku tinggal HP gue kan. Maaf ya kak, disuruh sana keterangan transfer berhasil. Serius aja mbak, serius kak, ya Allah masa saya mau nipu, tenang aja kak, aku bilang gitu. Itu belum aktivasi loh, kalau udah aktivasi pasti ada pemberitahuannya di saya. Ya iyalah, itu di aplikasi lo yang di link aja. Nanti saya cash aja, aku bilang. Tetap ngotot pengen cash daripada transfer. Dia gak mau, tetap transfer. Terus dia nanya berapa lebihnya tadi, 500 kak. Belikan pulsa aja mbak 500, padahal lebihnya cuma 300. Ini nomor rekening aja bisa enggak, aku bilang gitu. Isiin pulsa aja mbak. Dia ngotot pengen diisiin pulsa, enggak pengen balikin dengan uang yang utuh gitu kan. Nanti kalau isi 500 aku jelasin tuh, kalau isi 500 5 kali berarti kan sisa ada lebihan 6.000, aku jadi rugi, aku bilang gitu. Seselahnya gak jadi, pulsanya kapan, dia nanya terus tuh. Terus dia bilang sebelumnya malah 450.000 ambil aja, sisanya buat kakak. Kan banyak banget, tambah aneh kan nih orang. Maaf ya kak, apalagi saya cuma bisa transfer, soalnya di ATM ada 51.500.000 belum ngambil. Bisa kan ditarik jauh kak dari ATM BCA di sini, tolong kak jangan pulsa. Dia ngirim nomor ini nih, atas nama BCA bukan, langsung aja nanti ada atas namanya, saya kembalikan semuanya aja ya kak. Iya udah belum. Terus aku cari tuh, aku carinya dari m-banking BNI, ternyata tuh gak ada. Ini tuh nomornya bohong, mau semua bank aku coba tuh gak bisa. Dan dia tetap kekeh suruh kirim lewat virtual account. Dan padahal dia suruh top up juga ke nomor itu. Emang aku gak tahu gitu ya, maksudnya itu tuh kayak aplikasi kayak model Dana, Link,
tapi itu ngirimnya ke link, jadi langsung ke transfer tanpa kita tahu itu nomor rekening punya siapa. Dan ini bukti aku coba transfer pakai BNI dan itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi hati-hati buat semuanya, kalau misalnya dia ngasih kayak panduan secara jelas kayak gini, berarti tuh dia nih